tool ya, bisa sebagai tool bisa membantu Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang guru. Nah, mudah-mudahan modul ini ya kita tidak hanya berorientasi kepada kelulusan, tapi juga bisa mengisi hal-hal yang memang kita butuhkan di dalam konteks ini untuk ibu-ibu melakukan untuk melaksanakan tugas dan perannya sebagai guru. Ya. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya di dalam kajian modul ini. Jadi ada unsur atau nilai praktisnya juga yang diharapkan bisa membantu Bapak Ibu di dalam pelaksanaan tugas, lebih-lebih saat sekarang di mana pertemuan yang sifatnya fisik ya, tatap muka fisik itu banyak diganti dengan tatap muka virtual. Nah, tapi tentu saja kita berharap bahwa peran guru itu memang tetap penting ya, karena ada hal yang lebih penting Bapak Ibu. Tidak hanya kita menyampaikan materi, gitu, tapi bagaimana kita membuat mereka itu menjadi pribadi yang punya tanggung jawab lah gitu, termasuk juga mengembangkan literasi mereka ya, misalnya literasi kesadaran sebagai warga negara ya, literasi sainnya juga ya, karena kita IPA ya, literasi kesehatan ya, literasi keuangan misalnya nanti ya, dan juga terkait dengan abad 21 ini ada literasi teknologi dan literasi yang disebut dengan literasi digital gitu ya, literasi komunikasi digital. Nah, ini Bapak Ibu beberapa hal yang mungkin penting ya, tanpa kita sadari hari ini, kemarin, dan mungkin ke depan itu teknologi ini sebagai tool masih memegang peranan penting ya dalam membantu Bapak Ibu terutama pada masa pandemi. Nah, jadi sekaligus materi yang Ibu bahas di dalam modul selain memiliki nilai-nilai keilmuan, peningkatan keilmuan, juga memiliki nilai praktis seperti saya informasikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat komen, melihat postingan diskusi Bapak Ibu, ya, saya pikir postingan Bapak Ibu itu sesuatu yang normal gitu ya, yang artinya memang Ibu Bapak berangkat dari pengalaman ya, yang dimunculkan di dalam postingan itu ya. Jadi karena Bapak Ibu kan sudah melaksanakan tugas, jadi punya pengalaman selama ini seperti apa ketika melaksanakan tugas, dan Ibu Bapak itu tuangkan ya sebagai satu sharing kepada teman-teman ya, kepada sesama peserta. Itu satu hal yang bagus ya, seperti saya pesankan di awal. Nah, Bapak Ibu, pada modul pertama ada pada umumnya, tapi Bapak Ibu sudah terutama di dalam penyampaian tugas itu hampir seluruhnya itu sudah bagus ya. Komponen-komponennya ada gitu ya, saya cek, tapi ada satu atau dua orang gitu ya yang masih ada yang kosongnya gitu ya. Jadi saya cek file di dalamnya itu mungkin salah nge-save atau salah upload gitu ya. Jadi yang di-upload itu atau yang diunggah itu bukan file yang namanya itu gitu, isinya itu berbeda dengan namanya, nama judulnya gitu ya. Misalnya ada yang memasukkan tugas dan sumatif, itu sumatifnya tidak ada gitu. Jadi saya kan di awal tolong untuk dicek kembali, karena Bapak Ibu sebetulnya masih punya kesempatan untuk memperbaiki uploadan itu gitu ya. Nah, mungkin untuk yang sekarang masih ada waktu kan ya untuk mengunggah filenya, tolong diteliti. Dan yang paling mudah itu sebetulnya supaya kita tidak salah upload, tidak salah kita, itu lebih baik kita menjadi beberapa nama file gitu.
dengan nama Bapak Ibu. Ya, dan jadi kalau yang kadang-kala kan kita mengerjakan tugas capek misalnya atau lelah, berhenti dulu ya. Nah, lupa misalnya tidak di-save filenya gitu. Dan tidak sempat dibaca lagi, langsung di-upload. Jadi ketika dicek ini masih file awal gitu, jadi belum ditambahkan. Nah, ini tolong nanti masih ada beberapa modul kan yang harus Ibu Bapak selesaikan. Itu untuk diperiksa kembali ya dengan teliti ya, sebelum di-upload. Nah, itu saja mungkin sebagai pembuka dalam refleksi ini ya. Jadi seperti saya katakan di modul pertama, bahwa refleksi ini kita melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan di dalam modul 2 dan kemudian bagaimana hal-hal yang kurang ya masih lemah itu dikuatkan di modul berikutnya. Berikutnya saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan atau komen lah atau pendapat ya, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang bertanya atau menyampaikan. Pak Taufik. Iya Pak, silakan. Saya mau nanya untuk nomor 4 itu kan formatnya kan ada berapa format yang memang untuk pertanyaan yang tugas akhir tuh Pak. Ya. Nah, itu ada beberapa format evaluasi diri ya untuk PKB Pak. Kan yang diminta itu kan kalau apabila format itu kami dapat dari misalkan dari sekolah kan dulu pernah menulis evaluasi diri ya Pak. Formatnya berbeda dengan format yang ada di modul. Boleh nggak Pak? Nggak masalah ya? Ya nggak masalah Pak, tapi komponennya yang utama sebetulnya Pak. Oh iya, komponennya kurang lebih sama Pak. Ya makanya itu. Jadi kalau untuk format mungkin bisa variasi lah, tergantung Bapak sukanya yang seperti apa. Itu sebetulnya kan yang menyusun modul dibuat format seperti itu supaya kelihatan komponen-komponennya apa gitu yang harus disampaikan gitu. Jadi kalaupun formatnya tidak seperti yang ada di modul itu ya, tapi komponen-komponennya ada. Itu silakan saja Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Taufik. Berikutnya silakan. You are now muted. Bu Sri Utami mau bertanya, Bu Sri? Bagi saya ini hal yang baru. Iya. Karena di sekolah pun EDS-nya belum pernah bahas itu, Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Ibu, ya, kurang jelas Bu, putus-putus suaranya. Oh, masalah PKB Pak. Oh PKB, ya. Silakan. Bagi saya itu hal yang baru gitu karena selama ini belum pernah bahas masalah PKB gitu Pak. Ya. Jadi mungkin nomor 4 itu saya ngambil langsung dari modul, maksudnya dari situ nanti dikembangkan ya. Kayaknya belum sesuai kayak gitu Pak. Ya, nggak apa-apa Bu, kan itu boleh pengalaman, artinya yang sudah pernah dilakukan atau gagasan gitu. Oh, jadi, yang datang kayak gitu nggak apa-apa Pak? Nggak gagasan nggak apa-apa ya. Jadi tapi kan kemarin sudah kita singkupkan sebetulnya sedikit tentang pengembangan profesionalisme itu Bu, profesional berkelanjutan itu. Kalau sekolahnya sudah pernah melakukan itu, ya boleh kan itu dianggap sebagai sesuatu yang perlu ditindaklanjuti atau perlu ditingkatkan. Tapi kalau belum pernah, boleh kita gagasannya. Jadi supaya kan intinya pengembangan profesionalismenya itu harus berkelanjutan Bu ya. Jadi tidak Charles itu. Charles tahu Bu ya? Gencar ngereles gitu ya. Jadi gencar ngereles. Jadi setelah biasanya ramai itu ya, setelah itu 2 hari langsung lenyap gitu. Nah, itu kan yang biasanya pasti proyek Bu ya. Itu yang kita harus hindari. Tapi kita buat bentuk itu yang menurut gagasan Ibu, misalnya kalau pernah dari sekolah itu bakal guru bisa menikmati gitu Bu. Jadi bisa enjoy dengan program itu ya. Misalnya dulu pernah ya, waktu kapan ya, ada beberapa tahun 2006 itu ada yang menyebutnya arisan programnya gitu ya, ada menyebutnya apa, tapi intinya di dalamnya itu adalah komunitas gitu Bu. Jadi komunitas yang
apa namanya saling berbagi gitu ya. Jadi berbagi ya semua hal, misalnya tentang model-model pembelajaran yang baru, model asesmen yang baru, moda seperti sekarang misalnya kan mungkin ada hal baru tentang daring Bu ya, itu kan penting juga. Nah itu bagaimana itu dibahas ya, banyak hal gitu ya. Jadi itu kontennya Bu, tapi sistemnya gitu ya. Jadi sistemnya yang kita cari, yang pengembangan proses berkelanjutan itu kalau konten bisa macam-macam kan, tapi polanya kan misalnya ada yang bentuk pelatihan, ada yang bentuk apalagi ya semacam penataran, ada workshop. Nah macam-macam workshopnya juga ya, misalnya ada komunitas ini. MGMP itu termasuk Bu, jadi MGMP itu termasuk itu ya Pak. Ya, terus apalagi yang lesson study ya, IHT juga kan kalau berkelanjutan itu bisa gitu ya. Nah, makanya dulu pernah ada yang arisan gitu ya, ada arisan atau berbasis event, misalnya kan kalau di sekolah ada event-event tertentu, misalnya contoh lah misalnya untuk sekolah yang berbasis Islam itu kan ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Isra Miraj. Nah, peringatan-peringatan itu di samping isinya berupa akhlak ya, dalam akhlak juga bisa diaplikasikan kan, di situ tidak ada salahnya gitu ya untuk kegiatan itu. Jadi diintegrasikan ke kegiatan-kegiatan yang punya nilai religius misalnya gitu ya, atau nilai lain. Boleh Bu itu, jadi Ibu bisa punya gagasan tersendiri ya. Nah jadi sekali lagi bukan isi ya yang kita minta, lebih ke sistemnya, polanya seperti apa yang berkelanjutan. Iya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama Bu Sri. Silakan ada lagi. Ada mudah-mudahan ya saya kalau Bapak Ibu sudah ini kan ya kita artinya ada peningkatan lah gitu. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Ya. Selamat sore Pak Riyandi. Ya, selamat sore Pak Hendra, silakan. Ya. Ini saya mau tanya Pak, saya Pak dari Padang Pak. Ya. Sama seperti Ibu Sri ya, itu di sekolah saya itu benar Pak melaksanakan yang namanya PKB. Ya. Pertanyaan saya, idealnya memang dalam satu sekolah itu dalam kurun waktu 1 tahun itu memang harus makan PKB Pak, atau gimana menurut pendapat Bapak? Ya. Baik. Itu pertanyaan Pak ya? Ya. Idealnya pertanyaan saya adalah ya. Jadi begini Pak, sebetulnya tidak ada istilah ideal Pak tentang frekuensi ya, berarti frekuensinya gitu. Itu jadi tergantung berbagai aspek ya. Jadi artinya gini, maksud saya tergantung dari tadi misalnya ketersediaan dana, kemudian waktu ya, kemudian durasi setiap kegiatannya gitu ya. Nah itu sehingga itu menentukan berapa kali gitu ya pelaksanaan PKB itu ya. Nah mau setahun sekali, mau 1 semester sekali, mau 1 semester 2 kali gitu ya kan gitu. Itu bisa juga. Nah, makanya tadi itu tergantung dari bentuknya Pak gitu ya. Jadi bentuk kegiatan PKB-nya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya PKB itu dilaksanakan 1 minggu misalnya kan durasinya cukup lama Pak ya, bisa aja itu 1 minggu. Mungkin kalau 1 minggu ya 1 semester 1 kali itu sudah cukup Pak gitu. Ya. Gitu. Jadi karena kan nanti gurunya jangan sampai gurunya jadi bosen gitu ya oleh program itu, sehingga menjadi tidak efektif gitu untuk dilakukan gitu ya. Nah tapi ada juga yang berkelanjutannya itu terus menerus Pak gitu. Misalnya yang berbasis MGMP gitu ya. MGMP itu mungkin setiap minggu bisa ketemu 1 atau 2 jam gitu ya, guru itu setiap hari Rabu, misalnya kan ada ya yang program Rabu atau hari Sabtu gitu. Nah di situ juga dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah ke
pengembangan profesionalisme guru ya. Misalnya bisa aja pelaksanaannya dengan pola lesson study gitu Pak. Jadi di situ guru-guru setiap minggu misalnya ada diskusi untuk perencanaan ya, membuat perencanaan pembelajaran secara bersama-sama kan, misalnya ada guru kelas 1 2 orang, guru kelas 2 2 orang, guru kelas 3 2 orang kan gitu ya. Misalnya nah nanti dibuat RPP atau rencana pembelajarannya itu bersama-sama. Kemudian nanti ketika diimplementasikan ya, misalnya nanti semua guru misalnya ikut satu sesi yang mengobservasi pelaksanaan itu ya, kemudian dilanjut dengan refleksi. Nah itu bisa dilakukan dengan artinya waktu mungkin tidak dilaksanakan secara khusus sehingga harus ada konsumsi, harus ada ini, tapi itu otomatis dibuat seperti itu gitu ya. Nah tapi kan bisa juga yang satu semester misalnya 1 minggu menyusun untuk kegiatan pengembangan profesionalisme selama 1 semester misalnya, nanti di akhir semester dievaluasi misalnya gitu. Jadi bisa Pak, jadi tergantung tadi unsur waktu, kemudian macam pengembangan profesionalismenya gitu. Tapi saya menyarankan itu yang bisa dilakukan tanpa harus istilahnya ya, persiapannya seperti mau ada kegiatan besar Pak gitu ya, karena itu malah biasanya kan panitianya juga kadang-kadang kalau ketika memperencanaan meninggalkan kelas kan kalau yang gitu ya gitu. Jadi terlalu beresiko dan juga mungkin tadi biayanya mungkin bisa terlalu mahal gitu. Nah ada juga yang ini bisa bekerja sama Pak dengan universitas misalnya Pak, kalau di Bapak ada, karena di universitas juga ada program pengabdian atau apa gitu, nanti narasumber bisa share narasumber. Jadi misalnya kalau bidang studi IPA ya kita minta ke prodi misalnya atau ke departemen diskusi, adakah program yang ke arah membantu guru di dalam mengembangkan profesionalisme ya. Jadi sebagai guru di situ bisa sebagai partisipan, sehingga nanti kita ada mutualisme Pak gitu. Jadi misalnya guru mengimplementasikan hasil-hasil riset atau melaksanakan riset ya, dosen menurut saya, kemudian guru bisa berpartisipasi di dalamnya yang memiliki peran dan fungsi di dalam PKB. Banyak Pak polanya gitu. Nah, itu jadi polanya yang kita cari ya, bukan kontennya ya. Pak ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Pak Riyandi. Ya, gimana Pak Tago? Apa kabar ya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah ya, kita sehat semua ya. Mudah-mudahan semua ya. Ya. Silakan Pak Tago ya. Ini Pak ya, ada yang mau saya tanyakan Pak tentang pembelajaran abad 21 ini Pak. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah pembelajaran abad 21 itu melulu menggunakan teknologi IT Pak? Ya. Sedangkan di tempat saya mengajar, kemampuan siswa untuk penggunaan ataupun membeli alat itu, misalkan Android itu tidak sama Pak. Ya. Siapa tahu ada alternatif lain. Ya. Begitu Pak. Ya baik Pak Tago, ya pertanyaan yang bagus ya. Ingat ya teknologi informasi dan komunikasi itu didominasi di perkotaan kan, yang akses akses internetnya bagus gitu ya, ada BTS-nya. Bagaimana kalau daerah-daerah kan banyak juga di TV itu ya informasi tentang kesulitan siswa ketika mau daring gitu ya, dengan jaringan yang susah sekali gitu ya. Nah intinya sebetulnya kalau pembelajaran abad 21 itu memang banyak orang yang menerjemahkan yang berbeda-beda Pak ya. Tapi intinya bahwa ada keterampilan sebetulnya yang di abad 21 ini sangat dibutuhkan Pak. Gitu. Itu yang kalau kita dari sisi pendidikan ya,
itu mungkin Bapak kenal yang PORCIS itu 4C gitu ya. Jadi ada critical thinking gitu ya, kemampuan berkritis, kemampuan berkolaborasi gitu ya. Jadi berkolaborasi itu bisa ya kolaborasi, jadi kan satu permasalahan ya dengan melibatkan gitu, baik dalam satu level maupun berbeda level. Kemudian kemampuan berkomunikasi kan gitu, dan ada kreativitas di situ ya. Nah, intinya ke arah sana gitu ya. Nah, hanya ya kebetulan kan abad 21 ini berhubungan juga dengan industri digital, Pak, industri digital yang ke arah teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Nah, masalahnya itu sebetulnya ketika ada teknologi digital ini, bagaimana anak diajak ya, bagaimana guru mengajak, anak diajak untuk memanfaatkan teknologi ini secara wise gitu Pak, secara bijak gitu. Jadi intinya bukan semata-mata harus menggunakan, tapi justru ketika menggunakan ya, misalnya salah satunya ini ya, banyak sebetulnya. Salah satunya bagaimana ketika menggunakan itu bukan dipakai untuk hal-hal yang negatif, misalnya memfollow hoax gitu ya. Nah, itu kan salah satu bagian dari abad 21, tapi justru bagaimana ini dimanfaatkan gitu. Ya, dimanfaatkan sebaik mungkin bagi yang memang bisa mengaksesnya, Pak gitu, ya. Tapi kalau memang tidak bisa mengakses ya, itu kan tentu jauh misalnya ya, terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan teknologi ini, Pak gitu ya. Nah, ya sekarang tadi intinya ya, jadi bagaimana bukan teknologi informasinya gitu, tapi tadi keterampilan-keterampilan yang bisa dikembangkan gitu ya. Karena apa? Karena kalau tidak mampu mengembangkan keterampilan itu, nanti bisa ketinggalan zaman, Pak gitu. Ya, jadi ketinggalan zaman dalam arti kata tidak bisa beradaptasi gitu ya, tidak bisa beradaptasi gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana guru misalnya untuk menyiapkan suatu saat apabila anak-anak yang sekarang tidak bisa akses itu disediakan untuk bisa akses, Pak gitu. Jadi bisa disiapkan itu sebetulnya gitu, sehingga tidak tidak terjerumus gitu ya ke hal-hal yang negatif dari perkembangan teknologi tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu hal gitu ya yang kita maui gitu di abad 21 ini, Pak Tago gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada, justru kita siapkan nih ya, kita siapkan suatu saat ketika sampai gitu ya, itu bagaimana mereka untuk bisa menyikapi perkembangan teknologi ini sehingga terhindar dari hal-hal yang kurang baik gitu ya. Itu, Pak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak Tago. Yang lain silakan. Masih ada? You are now unmuted. Oke, Bapak Ibu, untuk tugas sudah mulai di-upload? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Tinggal tugas akhir. Ya, sumatifnya sekarang kan beda ya. Kalau sumatifnya sekarang kan dengan itu ya, otomatis ya. Jadi otomatis ke mesin. Jadi kalau yang ke mesin, Ibu Bapak tidak harus mengkopinya untuk disubmit, di-upload maksudnya, bukan disubmit. Submit harus, tapi submitnya tidak dengan cara menguploadnya. Pak Renardi, kalau sekarang masih ada waktunya sampai kapan untuk submit tugas? Pak Renardi hanya untuk mendengarkan aja, Pak, kayaknya, Pak. Oh, tidak ini ya, tidak berbicara ya, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa tanya ya ke Pak Renardi, misalnya bisa diperbaiki, misalnya tugasnya dan lain sebagainya, Pak. Jadi nggak usah, jangan inilah. Daripada nanti kita salah kan gitu ya. Jadi boleh tanya ke teman, boleh tanya ke Pak Renardi, terutama untuk hal-hal yang sifatnya tadi mengumpulkan tugas dan lain sebagainya gitu. Karena itu yang akan diakses, Pak gitu ya. Jadi akan diakses oleh mesin sebetulnya ya, ini ya kadang-kala
misalnya saya sebagai instruktur, sebagai pendamping Bapak Ibu, sulit gitu ya di dalam. Nah ini contohnya ini literasi teknologi nih Pak. Jadi saya udah kok gini, tapi tidak ada catatannya gitu. Catatan mengakses itu kan sulit ya. Pokoknya saya tidak mau gitu. Saya mau ini. Nah, ini kan hal yang perlu untuk dikembangkan di diri kita gitu ya. Gitu. Jadi artinya kita tidak bisa menghindari dari kemajuan teknologi seperti ini gitu ya. Nah, kan sekarang ada juga yang dapat gaji kan tidak cash kan, tapi harus ditransfer kan gitu ya. Jadi mau tidak mau kan Bapak Ibu harus bisa mengakses bank misalnya kan. Mungkin kalau dulu kan tidak perlu sehingga orang tidak tahu rekening itu apa. Tapi sekarang kan udah jadi sesuatu yang sifatnya keseharian gitu. Ya. Masih ada yang ditanyakan? You are now unmuted. Ya kalau tidak ada, Assalamualaikum Pak. Kenapa? Bu Penti silakan. Iya Pak. You are now Ya. muted. Gini, saya mau nanya mengenai tugas yang intens itu Pak. Kapan limit terakhirnya Pak? Yang mana Bu? Yang tugas yang integritas. Oh, integritas itu kan di awal sebetulnya Bu ya. Iya. Nah ini yang begini ini kadang-kadang saya juga kan ada di situ harusnya deadline ya istilahnya ya. Iya. Harusnya deadline-nya kapan? Itu mungkin bisa minta bantuan Pak Renardi untuk ditanya ke admin universitas mungkin Bu. Ibu belum submit, belum menyelesaikannya ya? Belum Pak, masih sampai yang KB2-nya. Soalnya keteteran dengan sekolah dan modul ya, Pak. Ya. Itu kalau itu kan sebetulnya yang integritas itu sangat awal ya, di awal sekali ya sebelum masuk ke modul 1 kan? Harusnya ya Pak. Ya, nah Ibu coba minta bantuan, nanti mungkin Pak Renardi bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan ya belum dikunci Bu. Jadi mudah-mudahan belum dikunci pintu ininya, pintu pemasukan tugasnya gitu ya. Oh, iya. Kan ada due date-nya, jadi due date-nya apa, kapan gitu biasanya gitu ya. Kalau kemarin kan ada juga misalnya 6 jam lagi ya, ada tulisan gitu kan, 6 jam lagi mau habis gitu ya. Kayak Ibu mau belanja online kan gitu ya. Itu ada waktu 3 jam, 2 jam, 1 jam, nah, udah gitu ya. Ibu coba aja nanti minta bantuan Pak Renardi Bu ya, Bu Penti. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terus gini Pak, mengenai pembelajaran abad 21. Kita kan pernah dengan ada guru yang memesona. Saya masih bingung, gimana sih? Masih bingung dengan guru mempesona. Memesona ya Pak. Karena yang saya tahu, yang pernah saya dengar, guru profesional, kemudian adanya guru teladan, kemudian yang memesona ini baru kali ini istilahnya, jadi masih agak-agak bingung gitu Pak. Gimana sih ciri-cirinya? Ya. Baik Bu, itu pertanyaan sama dengan saya juga Bu ketika kita diskusi tentang PPG ini di Jakarta ya, jauh hari sebelum COVID sebetulnya ya, di 2018 ya 19 itu semua kaget kan. Itu guru memesona, jadi harus tebar pesona berarti Bu ya ke para siswa gitu supaya mempesona gitu. Nah intinya kan begini Bu, pembelajaran ini ya kita untuk membuat peserta didik menjadi well-being. Jadi mereka inginnya ketika ada di kelas dan lain sebagainya itu bukan sebagai satu dalam tanda petik siksaan gitu ya. Nah mungkin ada sejumlah siswa itu kan inginnya pulang, inginnya selesai gitu Bu ya, satu pembelajaran itu. Kenapa? Ada yang takut oleh gurunya, ada gurunya membosankan misal gitu ya. Nah jadi bagaimana kita sebagai seorang guru yang membuat siswanya terpesona kan sebetulnya itu ya. Jadi ibarat kita terpesona oleh ya misalnya oleh penyanyi atau oleh apa gitu, tapi ini dalam konteks kegiatan pembelajaran.
saya makanya tadi kalau tidak salah, apakah kita masih ingat ketika di SD guru mana yang paling kita senangi sehingga tidak lupa sampai sekarang gitu ya. Misalnya, artinya kan itu membuat kita terpesona. Biasanya kan yang mempesona itu membekas gitu di dalam benak kita sebagai sesuatu yang tapi yang positif ini ya. Jadi bukan saya ingat kenapa, soalnya saya pernah dipukul bisa atau pernah dijewer oleh ibu guru itu. Nah, itu kan konteksnya bukan mempesona gitu, tapi karena kita tersakiti. Nah, jadi walaupun jadi ada hal yang sebaliknya gitu ya. Tapi ini diharapkan guru ya kita ya itu seperti kita bagaimana terpesona oleh guru kita ya, misalnya waktu di SD, SMP, SMA gitu ya, seperti apa intinya. Jadi kalau ditanya karakteristiknya ya misalnya bisa saja mungkin ada tegas ya, kemudian disiplin ya, tapi tidak menakutkan gitu ya. Gitu. Nah, ini sekarang itu ada istilah guru itu harus telinganya yang besar bukan mulutnya gitu. Gitu. Nah, kalau guru yang mulutnya besar itu yang cerewet kan gitu ya. Telunjuknya panjang, mulutnya besar, tapi telinganya kecil. Ya. Itu jarang mendengarkan keluhan anak gitu ya. Jadi dia lebih banyak bicara dan titik-titik ya gitu. Jadi mungkin akan menjadi mempesona kalau dalam tanda petik dianalogikan sebagai telinga yang besar. Jadi pendengar yang baik terhadap siswanya gitu ya. Artinya ketika siswa itu bertanya, siswa minta bantuan gitu ya, siswa mengeluh ya, atau siswa ingin memperlihatkan prestasinya ya kita gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik lah salah satunya ya itu. Itu memesona ya. Memang sulit gitu ya kita mendefinisikan ya, karena kalau ditanya mempesona atau tidak kan siswanya bukan kita. Ini saya nih yang mempesona, dari mana kita tahu bahwa anak kita terpesona gitu kan. Iya. Ini Bu Penti ya gitu ya, mudah-mudahan kita semuanya jadi guru yang memesona dalam hal positif ya untuk amin. Baik, ada lagi Bu Atika mau bertanya? Iya Pak. Ya silakan Bu. Ya, di tugas akhir itu kan ada soal yang diminta menganalisis karakter peserta didik di sekolah kita ya Pak? Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang terjadi di lapangan itu kan sering kan kita dalam pembelajaran itu sudah mengkonsep, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sedemikian rupa. Ya. Sehingga anak-anak kita akhirnya nanti bisa memiliki keterampilan berpikir kritis ya Pak? Ya, boleh. Nah, anak-anak ini ketika awal pembelajaran mereka sudah antusias, sudah termotivasi, tetapi pada saat pembelajaran sedang berlangsung, ketika mereka harus menganalisis dan berpikir kritis, nah ini anak-anak ini mudah sekali menyerah, gitu. Jadi misalnya baru nomor satunya bisa, nomor 2 udah agak susah, ini mereka udahlah Bu, males, akhirnya mereka ngobrol. Nah itu kira-kira solusinya gimana ya Pak ya? Ya, baik Bu. Ini memang mungkin semua dialami ya, bahwa menurut penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, ketika kita melaksanakan pembelajaran 40 menit ya, itu umumnya itu paling tinggi hanya 15 menit perhatian siswa itu. Ya, jadi sisanya itu sudah buyar gitu ya. Nah, makanya tugas guru di situ bagaimana supaya perhatian siswa atau minat siswa itu tetap bisa dipertahankan gitu ya. Nah, kita kembalikan sebetulnya ke sifat manusia ya. Sifat manusia, Ibu, kalau anak kita sedang main ya, dia itu tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Ya, apalagi merasa gerah ya gitu kan.
dia akan tetap, nah makan dulu sebentar, nah mandi dulu apalagi gitu ya. Kenapa? Karena dia melakukan itu ya atas motivasi keinginan yang kuat gitu Bu, gitu ya. Jadi artinya mengalahkan segalanya gitu ya karena kesukaannya gitu ya. Nah, Ibu pernah melakukan kegiatan pembelajaran IPA misalnya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya mengamati ya, mengamati atau melakukan ya. Nah, ketika Ibu kumpulkan, ada nggak yang jawab sebentar Bu? Iya, ada. Ya. Ada Pak. Ya, kenapa? Cepat ayo, ini waktunya sudah habis, bentar Bu, saya ini penasaran mau melihat ini, misalnya diberi. Jadi itu adalah sifat dari memang anak kita gitu ya. Tapi manakala anak kita, anak-anak coba kerjakan LKS lah misalnya untuk mengisi ya. Sebentar Ibu misalnya mau mengambil dulu buku, pas langsung ke kelas kan bagaimana anak udah beres Bu, udah gitu ya, semuanya gitu kan gitu ya. Nah, jadi ini artinya bahwa kita bagaimana istilahnya ya men-setting menciptakan suasana kelas yang menuntut siswa ya secara intrinsik gitu ya, secara dari dalam gitu ya, bukan hanya dari luar, itu untuk konsentrasi penuh gitu ya, dengan perhatian penuh sesuai dengan keinginan kita lah gitu ya. Nah, tujuannya kan tentu saja ya siswa bisa menyelesaikan satu program dengan mencapai tujuan tertentu. Ya, itu Bu. Jadi di situ makanya perlu kita diskusi juga misalnya dengan sesama teman di sekolah untuk MGMP gitu. Mungkin kan ada guru ini misalnya punya siasat tertentu bagaimana merancang atau mendesain pembelajaran ya sehingga para siswanya tetap aktif dalam waktu ya, misalnya asalnya 15 menit jadi 2 kali 15 menit gitu ya. Sisanya nggak apa-apa Bu. Jadi siswanya anak ribut, agak gurau sedikit ya nggak apa-apa lah, itu sesuatu hal yang wajar gitu ya, sesuatu hal yang wajar. Nah kan sekarang anak-anak justru rindu ditegur guru kalau sekarang ya, karena gitu ya kan malah gitu. Nah inilah yang namanya juga manusia Bu ya. Oke, ya, itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu Atika. Masih ada yang ditanyakan? Masih Pak, ini menyambung cerita dari Ibu Atika tadi ya, mengenai karakteristik peserta didik. Ya. Kita kan tahu kalau misalnya di perkotaan atau sekolah yang taruhlah istilahnya unggul gitu, favorit, berarti kan peserta didiknya tidak begitu beragam karakternya gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah pinggiran seperti sekolah saya dengan latar belakang keluarga, lingkungan, bagaimana sih Pak tipsnya untuk menghadapi karakteristik anak yang beragam dengan berbagai gaya belajar supaya persepsinya satu gitu, menyamakan persepsi mengenai pembelajaran. Jadi mohon tipsnya gimana Pak dalam di kelas gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu ya. Nah begini Bu, salah satu trik ya. Jadi justru itu satu istilahnya ya, dengan keberagaman background atau latar belakang gitu sebagai satu keuntungan Bu ya, keuntungan berbagi ya sebagai sarana belajar siswa ya. Nah, saya pernah nonton dulu ada siaran televisi di salah satu stasiun televisi swasta itu yang bertukar profesi Bu gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton. Jadi ada tukang bakso ya, itu bertukar profesi dengan dosen gitu ya. Ada tukang kayu bertukar profesi dengan direktur lah gitu ya. Artinya gini, direktur itu atau dosen itu mengerjakan tugas dari seorang tukang kayu ataupun tukang bakso misalnya, dan sebaliknya tukang bakso ngajar di kelas gitu ya. Nah ngajar di kelas,
Nah, ternyata ya itu di luar dugaan tadinya kan saya berpikir wah pasti ini kelas bakal ribut ya. Kelasnya levelnya mahasiswa Bu ini. Kuliahan gitu kan dosen gitu. Ternyata luar biasa. Ya, tukang bakso itu menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi seorang tukang bakso ya dari awal sampai yang tidak punya pelanggan sampai punya pelanggan banyak yang dan ditunggui oleh para pelanggannya setiap sore hari. Nah, dan yang keteteran itu adalah justru dosen yang menjual bakso ya, karena tidak laku-laku gitu ya. Jadi pengalaman itu ternyata bisa menjadi bagian dari konteks pembelajaran gitu ya. Jadi misalnya kalau anak misalnya ya yang punya latar belakang katakanlah misalnya kurang beruntung lah gitu ya. Jadi bagaimana misalnya anak itu ya untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya gitu ya. Nah, dia bisa cerita gitu ya, tentu saja dengan bimbingan guru ya seperti apa. Nah, kemudian dianalisis ya. Dianalisis oleh teman-temannya, artinya dianalisis dalam tanda petik itu diidentifikasi hal-hal yang terkait misalnya bagaimana makan, makanan apa yang dimakan setiap hari, apakah sama nggak dengan teman yang lainnya misalnya ya. Kemudian ya dan lain-lainnya ya, mulai dari untuk mendapatkan air minum, air bersih, yang lain tinggal memutar keran, dia harus mencari dulu misalnya ke sungai ke sumber air, membawa ember dan lain sebagainya Bu. Jadi latar belakang itu sebetulnya di dalam secara kontekstual kita bisa angkat ke dalam konteks pembelajaran. Nah, disinilah tugas guru bagaimana men-setting, bagaimana memanfaatkan latar belakang itu gitu ya ke dalam suasana pembelajaran gitu. Karena semua latar belakang itu pasti ada ya. Nah, seorang pedagang sayur misalnya ya. Nah, kalau tidak habis sayurnya dikemanakan? Bagaimana caranya supaya bisa dijual kembali esok hari? Gitu ya. Nah, beda dengan yang orang berada misalnya tinggal dimasukkan ke dalam freezer. Nah, kalau tidak punya pendingin tapi tetap sayur itu bisa utuh dan bisa dijual esok harinya dengan cara apa? Nah, ini kan sesuatu yang bisa menarik perhatian siswa ya untuk konteks belajar. Jadi itu kalau latar belakangnya berbeda-beda. Jadi justru kita bisa jadikan modal ya pengalaman ya untuk pembelajaran konteks. Kan sekarang yang dituntut sajikan materi pelajaran itu dekat dengan kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Gitu. Jadi daily life ya. Jadi dikaitkan dengan daily life ya. Jadi seperti apa? Gitu ya. Sehingga mereka belajar tentang fotosintesis itu bagaimana dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kenapa tumbuhan itu bisa hidup dengan air dan cahaya matahari ya. Kenapa manusia tidak bisa hanya minum kemudian berjemur di terik matahari, nanti lama-lama semakin kurus kan kalau manusia gitu ya, walaupun tetap hidup. Tapi kalau tumbuhan kan mentimun menjadi lebih besar, pepaya menjadi lebih besar gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu? Pasti mereka senang ya. Belajar tentang bagaimana bagaimana panas itu kalor itu ditransmisikan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Ya, anak dibawa keluar kelas kan gitu. Ya, bedanya kita kena panas karena cahaya matahari dengan kena panas karena memegang benda panas misalnya. Nah, itu kan juga bisa dijadikan satu aktivitas pembelajaran yang menarik, akan lebih menarik daripada kita informasikan perambatan kalor terdiri dari 1 konveksi, 2 radiasi. Nah, itu menjadi tidak menarik bagi siswa ya. Tapi ketika siswa itu diberi satu satu kegiatan yang bisa mengobservasi peristiwa-peristiwa itu akan menjadi lebih menarik. Gitu ya, Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan? Mau didiskusikan? Ya, kelihatannya ini sudah cukup ya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini saya sudah walaupun tidak kontinu ya, saya mencoba secara intermittent ya, mengecek kemajuan Bapak Ibu. Artinya sudah lebih inilah dibanding dengan modul 1 ya. Bisa berinteraksi ya dengan sesama peserta dan juga bisa posting, artinya bukan bisa posting, memposting aspek-aspek yang memang perlu untuk didiskusikan. Mudah-mudahan selanjutnya semakin lancar Ibu Bapak ya mengerjakan modulnya sampai selesai ya. Tapi ingat tadi tolong tidak mengerjakannya itu sampai lupa istirahat ya. Jadi silakan Ibu Bapak bagi waktu ya, sehingga ada waktu bekerja, waktu mengurus rumah tangga ya gitu, melayani anak-anak ya, suami, istri dan seterusnya ya. Dan Ibu bisa melaksanakan karena ini kalau menurut saya dibuat menjadi lebih fleksibel ya Bapak Ibu ya, dibanding dengan yang yang dulu. Kalau dulu kan Ibu Bapak pergi ke suatu tempat gitu di konvensinya ya, di Bandung misalnya selama sekian bulan ya gitu ya, ada yang dari beda pulau, tapi sekarang bisa dilakukan di tempat masing-masing. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dan lebih enjoy. Baik, kita akhiri saja untuk yang ini. Jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan dan selamat mengikuti modul-modul berikutnya ya. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Boleh masih diskusi di lain waktu ya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.